Baik, terima kasih banyak kepada adik dan pemimpin kita dalam doa. Jadi pada siang hari ini bimbingan klasikal kita itu topiknya yaitu manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Jadi ibu mau tanya, semua di sini ada yang tahu apa prokrastinasi? Atau ya? Prokrastinasi itu kebiasaan dengan sengaja menunda-nunda pekerjaan. Oke, baik. Jadi prokrastinasi itu adalah kebiasaan dalam menunda pekerjaan. Jadi di sini ibu mau tanya dulu, dalam satu kelas ini berapa orang ibu nanti? 5 atau 6? 5. Oke, baik. Jadi dalam bimbingan kelas kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu di mana peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian manajemen waktu. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian prokrastinasi dan mengetahui penyebab prokrastinasi. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih strategi menghadapi prokrastinasi. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan strategi menghadapi prokrastinasi. Jadi, ini adalah beberapa tujuan layanan kita dalam bimbingan klasikal pada hari ini. Jadi baik, dalam bimbingan klasikal ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada kegiatan awal yang sedang berlangsung ini, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan intinya itu ibu akan menayangkan satu video, nanti adik-adik semua akan nonton, dan ibu akan memaparkan materi dan akan membagi adik-adik dalam 3 kelompok. Terus ibu akan memberikan LKPD, dan adik-adik semua akan mengerjakan. Setelah mengerjakan LKPD kita akan bermain media yang sudah tuliskan di depan. Nanti kita akan bermain itu media seperti itu. Terus nanti adik-adik diminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan setelah itu kita masuk pada tahap akhir di mana bisa menentukan, terus merefleksikan, dan ibu akan membagikan lembaran evaluasi hasil adik-adik isi semua. Dan setelah itu kita berdoa dan juga bisa membuat. Itu dia punya lama-lama. Jadi baik, sebelum kita masuk ke dalam tahap inti, apakah adik-adik semua sudah siap untuk kita masuk ke dalam tahap inti? Sudah atau belum? Sudah. Oke, jadi baik. Ini adalah materi yang pertama, yaitu apa itu manajemen waktu. Ada yang bisa baca apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah perencanaan, organisasian, penyerapan, dan pengawasan produktivitas waktu. Oke, ini manajemen waktu. Tapi sebelum kita masuk dalam materinya, kita akan menonton sebuah video dulu. Silakan disimak tayangan mereka. Mempunyai impian besar dan ingin menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi. Mempunyai impian besar dan ingin menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impian? Kalau dia mewujudkan impian, terus dia tidak melakukan apa, lama-lama itu bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak jadi apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu keterbilan pekerjaan dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat ini, tapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok, sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek.
Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan, mungkin promosi jabatan dari menunggu kamu. Harusnya kuliahmu bisa lanjut semester ini. Karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya, uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain ataupun juga biaya haji mereka, kedua lagi, dan harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu lancar. Tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuat kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda sukses. Refreshing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol malam minggu, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja. Selama semua pekerjaan sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaan tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaan, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali pemahaman yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisi ini, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda separuh, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyenangkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah, karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi lingkungan saat ini. Jangan menunggu mendatang, tapi ciptakan lambungmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu tidak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu berpikir kamu sudah menyadari, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat, karena sangat sering saat kamu sadar waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaan, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam hidup. Terima kasih. Oke, baik. Ini adalah video yang berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Jadi baik, Ibu mau bertanya. Dalam kelas ini mungkin ada yang sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Ada? Ada yang sering atau sering kali atau tidak? Sering kali. Jadi baik. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam materinya setelah kita menonton video. Jadi yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Jadi seperti yang adik-adik sering buat di rumah, mungkin dari bangun pagi harus buat apa dan sampai tidur kembali. Mungkin ada yang sering buat jadwal harian. Ada. Oke, baik.
Yang kedua yaitu apa itu prokrastinasi. Mungkin ada yang bisa kasih kita baca sama-sama. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Jadi baik, tadi kan mungkin ada yang belum tahu apa itu prokrastinasi. Jadi prokrastinasi itu adalah sebuah kebiasaan untuk menunda waktu untuk mengerjakan tugas, baik itu tugas dari sekolah maupun tugas yang ada di rumah. Jadi baik, termasuk ini ada beberapa penyebab dari prokrastinasi atau sifat atau kebiasaan dalam menunda pekerjaan atau tugas. Yang pertama yaitu meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menunggu hingga kondisi yang tepat. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, merasa pekerjaan sulit dilakukan. Yang kelima, belajar dari orang lain. Yang keenam, lebih fokus ke masa sekarang. Yang ketujuh, terlalu perfeksionis. Jadi baik, dari ketujuh penyebab prokrastinasi ini mungkin dalam kelas ini ada yang sering melakukan hal tersebut. Ada. Siapa angkat tangan? Penyebabnya di bagian mana-mana saja, nomor 1 dan sampai nomor 7, nomor berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Ada yang nomor 7. Oke, baik. Ada nomor 2. Jadi ini adalah penyebab yang sering terjadi sehingga adik-adik semua sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Yang mungkin pertama meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Mungkin seperti ada tugas dari bahasa Malaysia atau mata pelajaran bahasa Indonesia kan tidak terlalu sulit toh. Jadi lebih baik untuk mengerjakan pekerjaan yang lain karena merasa bahwa tugas ini tidak terlalu sulit. Yang kedua, menunggu hingga kondisi yang tepat. Mungkin adik-adik sudah habis main game baru saya mengerjakan tugas. Padahal kalau sudah terlena dari main game akhirnya lupa untuk atau menunda untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, tidak percaya diri. Ada yang tidak percaya diri dalam mengerjakan tugas? Ada. Ada yang takut untuk mungkin dia punya jawaban salah. Ada. Itu penyebab salah satu juga mungkin membuat adik-adik untuk menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Baik, kita masuk dalam strategi menghadapi prokrastinasi. Jadi Bu meminta semua kita satu kelas baca yang pertama yaitu apa? Kesadaran diri. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Oke, baik. Di sini ada yang bisa bantu untuk menjelaskan apa itu kesadaran diri. Ayo. Apa itu kesadaran diri? Ayo, ya. Kesadaran diri adalah suatu hal yang dilakukan seseorang yang timbul dari dirinya atau dari dirinya sendiri. Oke, baik. Kesadaran diri adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang melakukan sesuatu. Contohnya itu memiliki kesadaran diri untuk ini mengerjakan tugas. Atau biasa ini siapa? Fajar Sebo apa SD itu kan sadar diri, itu termasuk dengan kesadaran diri. Punya sadar diri untuk mengerjakan tugas, jangan menunda-nunda tugas. Kalian tahu Fajar Sebo itu yang yang kedua yaitu membuat rencana dan mengatur prioritas. Contohnya seperti apa ini? Membuat rencana dan mengatur prioritas. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mengatur gimana? Iya. Dilakukan. Oke. Terus yang ketiga, pembagian tugas. Siapa yang bisa membagian tugas seperti apa ya? Pembagian tugas.
tugas. Yang keempat, buat jadwal yang teratur. Ibu yakin dalam kelas ini pasti sering buat jadwal yang teratur kok? Ya. Betul tidak? Betul. Ibu percaya. Yang kelima, mengenal dan mengatasi penyebab dari prokrastinasi. Ibu mengenal, mengatasi penyebab yang mungkin kita menunda waktu itu harus mengenal dan cara mengatasinya seperti apa. Yang keenam, menghilangkan gangguan dan ciptakan lingkungan yang produktif. Mungkin contohnya seperti ini, adik-adik mungkin mau mengerjakan tugas tapi karena ada teman yang ajak untuk dia jadi memilih untuk bermain. Di sini itu di mana adik-adik itu harus memilih mana yang lebih penting dan mana yang tidak terlalu penting. Dengan tujuan adalah reward dan self care. Di sini reward itu kenapa seperti ini? Ketika adik-adik sudah mengerjakan tugas yang adik-adik miliki itu, adik-adik memberikan hadiah kepada diri adik-adik sendiri. Seperti mungkin contohnya seperti motivasi kepada diri sendiri bahwa terima kasih karena sudah mau mengerjakan tugas, atau reward atau hadiah apalah yang bisa dilakukan untuk diri sendiri, atau mungkin bisa mengajarkan diri untuk bersantai-santai di atas tempat tidur. Itu termasuk dalam reward atau memberikan hadiah kepada diri sendiri. Terus self care-nya itu adalah ini mungkin adik-adik setelah melakukan pengerjaan tugas, adik-adik bisa memilih untuk lebih bersantai-santai atau lebih healing. Contohnya yang mungkin suka pergi ke pantai kah, pergi kejar sunset kah, atau pergi ke Gunung Mukti sana, pergi ke sore sana, itu merupakan bagian dari self care. Itu untuk healing. Jadi baik, ayo kita baca sama-sama ya Pak. Mempunyai ide besar, jadi mempunyai impian besar dan menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Maka dari itu, adik-adik jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Sehingga tidak dicap sebagai pemalas. Karena di sini mengatakan bahwa menjadi pemalas adalah cara yang paling mudah untuk menjadi Gila. Ada yang menjadi orang gila atau tidak? Tidak ada. Semua masih waras toh? Baik. Jadi sekian materi kita pada hari ini. Jadi ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok pakai barisan ini saja. Jadi barisan ini kelompok 1, 2, dan 3. Jadi menurut KPD yang telah ibu bagikan tadi, silakan kalian berebut dalam kelompok. Ayo. Dalam kelompok sudah. Dan tulis tiapnya jawaban yang ada di atas PD berdasarkan materi yang telah ibu bagikan dan ide yang telah ibu tayangkan tadi. Ayo silakan dan silakan tulis secara berkelompok sudah. Ayo tulis secara Jadi silakan baca dia punya lembaran kerjanya itu dan silakan isi ya. Oke? Silakan isi.
Ini kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Waktunya lagi 2 menit ya untuk mengerjakan ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah, kelompok 2. Kelompok 3 yang saya. Oke, waktunya lagi 10 menit ya. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu minta untuk masing-masing kelompok membacakan hasil kerjanya. Jadi Ibu minta dari kelompok 3 pertama. Jadi berdiri di tempat saja. Oke. Satu orang yang mewakili untuk baca. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dari perwakilan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, menurut pendapat Anda apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi. Prokrastinasi adalah perilaku seseorang dalam menunda pekerjaan dengan alasan yang tidak terbukti. Yang kedua, menurut kalian apa akibat dari perilaku prokrastinasi yang pernah Anda lakukan? Yang pernah saya lakukan adalah mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya saat hari H tugas dikumpulkan, tugas belum selesai. Yang ketiga, strategi apa yang kamu lakukan untuk menghindari prokrastinasi? Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, membuat rencana dan mengatur prioritas. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat,
buat jadwal yang teratur. Yang kelima, mengenal dan mengatasi prokrastinasi. Sekian dari kelompok kami. Oke, baik, kita berikan kepada kelompok 1 bacakan hasil pada kelompoknya. Ayo. Menurut pendapat Anda apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah dasar seseorang untuk menunda belajar. Yang kedua, menurut kalian apabila dari perilaku prokrastinasi yang pernah Anda lakukan? Akibatnya adalah tugas semakin banyak sehingga semakin malas untuk dikerjakan dan tidak percaya diri. Yang ketiga, strategi apa yang akan melakukan untuk melakukan prokrastinasi? Yang pertama, kesadaran diri, pembagian tugas, mengenal dan mengatasi penyebab prokrastinasi, dan membuat jadwal yang teratur. Oke, ayo kita mulai. Kelompok yang terdiri dari laki-laki semua. Tiga ya, the boys. The boys itu dipresentasikan. Ayo, salahnya jalan tangan sama laki-laki silakan berdiri. Kami dari kelompok prokrastinasi pertama, menurut pendapat Anda apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah satu dan tidak setiap sesuatu atau kebiasaan menunda pekerjaan dan alasan menunda itu. Menurut kalian apa itu dari prokrastinasi yang pernah dilakukan? Karena sama sekali tidak pekerjaan dan tugas yang dikerjakan dia berarti apakah akan melakukan untuk mengatasi prokrastinasi? Jawaban pertama, kesadaran diri. Yang kedua, memorganisasi dan mengatur prokrastinasi. Oke, baik. Kelompok yang sudah mempresentasikan tadi kita upload. Jadi baik. Karena kalian sudah menjawab dan sudah mengerjakan KPD dan sudah membacakan hasil diskusi kalian, sekarang Ibu meminta satu orang untuk maju ke depan untuk bermain ini. Jadi satu orang saja. Permainannya yaitu Ibu meminta untuk menghubungkan satu titik ini tanpa adanya mengangkat dia punya spidol. Jadi dia punya tarik titik awal itu tadi harus ketemu dengan titik akhir dan harus kena semua dengan dia punya garis ini. Ada? Siapa yang mau coba? Jadi dia punya ini nih yang tanda-tanda hitam ini harus kena semua dengan garis yang dibuat tadi. Ada yang bisa? Ada? Ayo. Ada yang bisa? Silakan. Oke. Kita bertepuk tangan dulu. Tapi kan di sini Ari kasihnya dari garis ini toh. Ini belum sampai karena peraturannya adalah titik awal harus ketemu dengan titik akhir. Ada yang bisa? Lagi satu orang. Ada yang bisa tidak? Ayo, waktu udah tinggal sedikit. Ada yang bisa tidak? Ada? Ada yang bisa tidak? Ada? Atau tidak ada? Tidak ada. Ini yang terakhir. Betul yang dimaksud. Tidak, itu tidak ketemu. Oke, baik ya. Karena dia lagi bisa mengerjakannya, ibu yang akan dulu. Kita akan lihat ya, dia punya titik awal harus dengan ketemu titik
tanpa menunda-nunda waktu dengan strategi yang telah Ibu jelaskan tadi, mulai dari kesadaran diri. Yang kedua apa lagi? Membuat rencana dan mengatur prioritas. Yang ketiga pembagian tugas. Yang keempat buat jadwal yang teratur. Yang kelima mengenal dan mengatasi penyebab prokrastinasi. Yang keenam hilangkan gangguan dan ciptakan lingkungan yang produktif. Dan yang ketujuh adalah reward dan self-care. Itu dia punya maksud dari hubungan titik tersebut. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Jadi mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kita dalam menyimpulkan materi yang telah kita lakukan ini. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan kita? Ya, silakan berdiri saya. Ayo, memperhatikan silakan dengan satu manfaat. Baik, saya akan melakukan untuk menyebarkan Ya. Kesimpulannya adalah prokrastinasi adalah suatu hal atau perilaku seseorang yang dilakukan untuk menunda pekerjaan. Dengan begitu, hari ini kita bisa belajar bahwa penyebab prokrastinasi juga dapat mengganggu pikiran kita dan bisa menyebabkan masa depan kita menjadi hilang dan tidak teratur dengan jadwal yang tidak dibuat atau dengan perilaku kita sendiri, sehingga pekerjaan yang kita lakukan terasa sangat sulit. Oke, baik. Mulai hari ini jangan sering melakukan penundaan tugas atau melakukan prokrastinasi. Jadi ini beberapa strategi yang telah Ibu paparkan materinya. Silakan adik-adik memilih untuk memilih satu strateginya. Ya ini ya, kalau yang sering menunda tugas itu silakan pilih salah satu strateginya untuk adik-adik terapkan sehingga adik-adik jangan lagi melakukan penundaan kerja atau tugas. Baik, di sini Ibu meminta kepada kalian semua untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ayo, mungkin ada lagi yang melakukan prokrastinasi atau ada yang belum melakukan lagi atau tidak mau menunda tugas. Tidak. Kelompok yang di sana masih mau melakukan penundaan tugas tidak? Tidak. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 yang bilang masih dan pas. Maksudnya berarti masih ada yang melakukan penundaan tugas. Ya, Ibu harap bahwa jangan melakukan prokrastinasi lagi ya. Dengan mungkin masih ada yang sering melakukan, tapi dengan Ibu membagikan beberapa strateginya dari adik semua bisa memilih salah satunya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi Ibu sudah membagikan angket ke kelas, kita sudah kumpul. Sudah isi maksudnya. Sudah. Oke, baik. Ya silakan kumpulkan dengan apa saja yang kalian kerjakan tadi. Sudah baik ini saya sudah. Ya. Sudah. Kelompok sini sudah. Oke, baik. Jadi pada hari ini sekian saja pertemuan kita pada hari ini, bimbingan kelas kita pada hari ini. Jadi Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan klasikal dengan topik apa tadi? Topiknya adalah manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Oke, baik kita tepuk tangan kita menjadi kalian sudah mau bekerja sama, sudah aktif dalam bukunya bimbingan klasikal pada hari ini. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal kita pada hari ini, karena tadi awalnya kita dibuka dengan doa, jadi pada hari ini kita harus menutup kegiatan kita dengan doa. Jadi Ibu minta Peter untuk kita doa dalam doa. Ayo, doa harus serius.
Amin. Baik, terima kasih kepada Peter yang sudah memimpin kita dalam doa pada akhir pertemuan kita bimbingan klasikal pada hari ini. Jadi, sekian saja bimbingan klasikal kita pada hari ini dengan topik layanan manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Sekian dan terima kasih.